persilakan ketua kelas untuk disiapkan terlebih dahulu. Siap, break. Hormat, break. Tegak, break. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran PAI. Mudah-mudahan dengan doa tadi, apa yang kita inginkan dan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita capai dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan persiapkan dirinya lagi, lihat kerapiannya lagi, kebersihan tempat duduknya, jika ada sampah silakan dibersihkan. Oke, sudah bersih? Sudah? Oke. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti lokal ini cukup luar biasa ya, semangatnya terus ya. Setiap pembelajaran PAI semuanya hadir sepenuh ya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebelumnya ya, Pak ingin berpesan kepada kamu sekalian ya, dengan jangan jangan bosan dan jangan tinggalkan Al-Quran. Karena teruslah baca Al-Quran itu, karena Al-Quran itu merupakan penyelamat bagi kita. Karena kenapa Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mempelajarinya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, orang yang terbaik, salah satu orang yang terbaik di muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka teruslah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, sebelum itu, minggu kemarin kita belajar apa? Apa materi yang kita pelajari minggu kemarin? Saya, Pak. Ya, apa Oleh? Minggu lalu kita telah belajar menghafal surah Al-Baqarah ayat 143 dan hadis yang berkaitan dengan moderasi beragama. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Oleh dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang menghafal surah Al-Baqarah ayat 143 dan hadis yang berkenaan dengan moderasi beragama. Terus apa lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Tasya. Minggu lalu kita belajar tentang isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 143. Surah Al-Baqarah ayat 143 mengandung pesan bahwa umat Islam dipilih sebagai umat yang moderat, kuat setia, dan memiliki tanggung jawab besar sebagai saksi bagi umat manusia. Rasulullah juga menjadi saksi bagi mereka. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah merupakan ujian bagi umat Islam untuk menunjukkan ketaatan mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman umat yang telah beribadah dengan tulus, dan Dia Maha Pengasih serta penyayang kepada hamba-hambanya. Oke, luar biasa. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Olive, oleh Tasya. Minggu kemarin kita telah belajar menghafal surah Al-Baqarah dan hadis. Yang kedua, itu kita juga mempelajari isi kandungan surah Al-Baqarah tersebut. Ada yang di sana kemarin itu kita itu adalah sebagai umat wasatonia ya, atau umat keseimbangan, umat pertengahan ya. Jadi dalam beragama kita harus memiliki sikap seimbang. Dalam Al-Baqarah ayat 143 itu juga berkaitan dengan bagaimana pemindahan kiblat ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Masjidil Aqsa itu berada di mana? Palestina. Palestina itu yang dipertahankan oleh
masyarakat Palestina sampai hari ini. Awal-awalnya kiblat kita di Masjidil Aqsa. Nah, lalu turunlah kayak ini dengan dipindahkannya ke Mekah, Masjidil Haram. Jadi mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan Masjidil Aqsa dan rakyat Palestina segera merdeka dari jajahan oleh Israel. Baik anak-anak semuanya, berarti masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih di bab 6, kita akan belajar ini subnya, yaitu membaca surah Al-Baqarah 143 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan sukun atau tajwid dan mim sukun dengan benar serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Ya. Selanjutnya, nah, adapun tujuan pembelajaran kita, siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan, Pak Salman bacakan yang pertama. Memahami dan mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun, tajwid dan mim sukun dengan benar. Oke, betul. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Silakan tunjuk tangan. Nah, silakan Tatia. Membaca surah Al-Baqarah ayat 143 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan mim sukun atau tajwid dan mim sukun karena benar serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Oke, betul. Yang ketiga, siapa yang mau membacakan? Nah, silakan kita. Menggunakan media teknologi, video tutorial untuk mendukung pembelajaran dan latihan membaca Al-Quran. Ya, ini 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ada mengidentifikasi pembacaan nun sukun dan mim sukun. Ya, ada kita nanti membaca sesuai dengan kaidah tajwid nun sukun, mim sukun tersebut. Nah, dan dalam pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model TPACK, ya, dengan menggunakan teknologi, ya. Kita akan menggunakan video yang sudah Pak rancang di dalam LMS, ya. Nanti kamu akan belajar dengan menggunakan LMS, ya. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa yang kalian ketahui tentang hukum bacaan nun sukun, tanwin dan mim sukun? Siapa yang tahu? Ya, silakan Irin. Nun sukun telah memiliki harakat fathah, kasrah dan dhamma. Setelahnya tanwin adalah tanda baca berupa 2 harakat fathah, kasrah atau dhamma ditulis di atas huruf akhir kata. Ya. Mim mati atau tidak memiliki harakat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ya. Namanya saja nun sukun. Sukun itu artinya mati. Nah, jadi sukun itu mati. Jadi nun mati. Jadi nun mati. Tanwin itu adalah yang berbaris 2, baik fathah atau di atas maupun di bawah maupun di depan. Kan ada 2 dia tuh kan. Nah, dan mim sukun juga memang mati. Terus bisakah siapa yang bisa memberikan contohnya di dalam Al-Quran? Saya Pak. Silakan Dinda. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana itu hukum bacanya adalah nun mati atau tanwin. Ya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terus ada lagi? Yang lain? Ya, silakan. Surah Al-Kafirun wala antum abiduna ma a'budu. Wala antum abiduna ma a'budu. Itu hukum tajwidnya apa? Yaitu mim mati atau mim sukun. Berarti kamu sudah belajar di rumah ya, dan belajar mengaji di surau ya. Kayaknya kamu sudah bisa mengetahui sedikit-sedikit tentang mim nun mati, tanwin dan mim sukun. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan bacaan ishar, idgham dan ikhfa pada hukum nun sukun atau tanwin? Nah, silakan. Ishar dibaca adalah sama dengan idgham dibaca dengan ikhfa dibaca sama dengan dengung. Ya, betul sekali. Ya, apa yang dikatakan oleh Evi tadi
Ya, betul. Ya. Ada idgham dibaca apa tadi? Dibaca libur. Ya. Terus ada ikhfa itu dibaca dengung atau tersamar. Ya. Terus ada ishar. Idgham apa libur? Ishar jelas. Ya. Jadi dibaca jelas itu ishar. Ya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, apa manfaat membaca Al-Quran secara rutin dengan mengikuti kaidah tajwid yang benar? Ya Pak, Ya, silakan Nafa. membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar mendatangkan pahala, menjaga makna ayat, Ya. meningkatkan kedudukan, melatih kesabaran, Ya, dan menjadi teladan yang baik. ya, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Nafa, dengan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, kita akan setidaknya yang pertama itu yang paling penting adalah menjaga kaidah makna, ya, makna dari ayat yang kita baca. Yang kedua adalah membaguskan baca Al-Quran itu karena ada nada dan iramanya. Nah, seperti sama dengan kita melagu, ya. Kalau lagu tanpa ada nada, ya, tentu tidak akan asik, tidak akan enak untuk didengar. Begitu juga dengan Al-Quran. Nah, jadi itu pentingnya kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, inilah yang akan kita pelajari anak sekalian pada hari ini. Kita akan mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun, tanwin, dan min sukun di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Yang kedua, kita akan membacanya, ya, secara berkelompok. Nanti kamu akan bekerja kelompok, ya, dan akan dibimbing dengan video tutorialnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar menggunakan TPACK modelnya, ya, di mana apa itu TPACK? Model TPACK itu teknologikal, pedagogikal, dan content and knowledge. Di mana teknologi kita akan menggunakan teknologi berupa KLMS yang sudah Pak rancang, ya. Pedagogikal itu akan melatih bagaimana pemikiran kamu. Content and knowledge itu adalah ada yang akan ditampilkan dan akan yang kamu buat. Ya, ada yang kamu buat. Itulah yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Oke, baik anak-anak semuanya, kita akan belajar di dalam kelompok. Silakan bentuk 4 kelompok sesuai dengan apa yang sudah Pak bagikan kemarin nama-namanya. Silakan kamu bagi 4 kelompok dan kamu duduk di dalam kelompoknya. Silakan dibentuk kelompok tersebut. Sudah siap? Siap. Yes. Dalam kelompok, kamu akan bertugas nanti. Masing-masing kelompok sudah ada HP-nya? Sudah? Ya. Dan sudah login ke LMS kita, silakan. Kita tadi kita menggunakan LMS, ya. Nah, sudah login? Nanti kamu akan belajar di sini. Nah, di LMS kamu itu ada pendidikan agama Islam dan edukasi kelas 8. Kamu klik nanti. Tugas awalnya adalah kamu tonton video ini, video tutorial yang mengajarkan kamu tentang hukum bacaan nun sukun, tanwin, dan mim mati tersebut. Lalu setelah kamu tonton, kamu identifikasi bacaan hukum bacaan tersebut, lalu kamu tuliskan di kertas yang Pak bagikan. Ya, setelah itu kamu akan menampilkan presentasikan ke depan. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, sekarang kita kasihkan kertasnya. Oke, sudah siap? Sudah siap mengerti? Oke, sudah, silakan bekerja dalam kelompoknya. Silakan kamu tonton videonya di LMS tersebut. Kamu simak, ya.
Sudah? Sudah siap? Sudah? Oke. Baik. Karena sudah siap, kita akan menampilkan ke depan. Siapa dulu kelompok siapa yang mau tampil ke depan? Ya, silakan. Kelompok 4. Ya, silakan. Kelompok 4 tampil ke depan. Yang lain perhatikan ya, teman-teman kelompok 4 boleh nanti memberikan tanggapan dan pertanyaan. Silakan. Ya. Oke, biar Pak itu bicara. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dinda dan Nina. Kamu semuanya sudah menampilkan hasil diskusi kamu dan hasil identifikasi kamu terhadap surah Al-Baqarah ayat 143. Kamu sudah mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya. Ya, tepuk tangan dulu kita semuanya. Jadi kita ingin mengenalkan sedikit tentang materi kita hari ini. Betul sekali apa yang sudah kamu buat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ini terdapat beberapa tajwid, yaitu berupa nun mati atau nun sukun, ada tanwin dan mim sukun. Di mana ada di dalam nun sukun tersebut ada yang namanya ishar, ya, ishar safawi, ada idgham, ya, ada idgham fil guna, ada namanya ikhfa, ya, di dalam surat tersebut. Dan yang mati itu juga ada isharnya. Apa ishar itu? Dibaca jelas. Ya, dibaca jelas hurufnya itu. Ya, itulah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Natia. Hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ada ishar safari, idgham guna, idgham fil guna. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Natia. Ya. Jadi seperti yang Pak sampaikan tadi, di dalam surah Al-Baqarah itu ada tajwid. Ya, tajwidnya yang kita pelajari ada nun sukun, ya, tanwin dan mim sukun. Di dalam depan surah Al-Baqarah ayat 143 ini juga mengajarkan kepada kita, maknanya adalah kita harus menjadi umatan wasatan, di mana umatan pertengahan, ya, umat keseimbangan. Di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan bagaimana perpindahan kiblat. Nah, dalam hal ini kita belajar mengenai moderasi beragama. Berarti kita harus menjunjung tinggi toleransi, baik sesama kita beragama Islam maupun kepada agama orang lain. Ya, jadilah umat yang bertoleransi. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak?
Kalau tidak, untuk minggu depan kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu bab 7, yaitu tentang iman kepada Rasul. Ya, yang di kelas 8 kita akan belajar iman kepada Rasul. Maka dari itu silakan baca di rumah materinya. Untuk tugas ini silakan dilanjutkan hafalannya bagi yang belum setor hafalan ayat surat Al-Baqarah ayat 143 ini untuk disetorkan minggu depan. Ya, itu tugasnya di rumah. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap hadir semuanya, semangat semuanya hadir karena kita akan belajar lebih menarik lagi. Terima kasih Pak ucapkan atas waktunya Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.